Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dengan NIM 1910111606. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai analisis tingkat pemahaman dan pengaplikasian produk pembiayaan di alami syariah terhadap kesejahteraan UMKM di Jabodetabek. Pertama-tama di sini ada latar belakang. Pada zaman modern saat ini, teknologi berkembang dengan cepat. Apapun aspek kehidupan saat ini pasti membutuhkan teknologi supaya mempermudah pekerjaan manusia. Tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional dalam melakukan aktivitasnya. Perkembangan teknologi saat ini juga dapat berdampak pada sektor perekonomian, di mana teknologi yang digunakan pada sektor perekonomian dapat mempermudah kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi di masyarakat. Dengan itu, muncullah perkembangan industri keuangan, khususnya fintech. Fintech atau financial technology yang merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut badan usaha yang menyediakan teknologi mutakhir di industri keuangan. Fintech ini telah berkembang sejak 2010 dan sebagian besar adalah usaha mikro, kecil, atau menengah. Modal tidak mencukupi, tetapi ingin memiliki gagasan yang jelas terhadap tentang bagaimana mendorong peningkatan layanan di sektor keuangan. Perkembangan teknologi digital termasuk sektor keuangan syariah tidak dapat disangkal. Berkat financial technology, segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat dan mudah, efisien, tanpa perlu kontak langsung. Muncullah fintech tidak terlepas dari inovasi yang berkembang untuk membiayai konsep keuangan ini, yang membutuhkan startup atau pengusaha baru untuk mendirikan bisnisnya. Fintech membawa paradigma baru di mana teknologi informasi mendorong industri dalam industri keuangan. Fintech disebut sebagai inovasi yang mampu mengganggu pasar keuangan tradisional. Fintech dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan keuangan tradisional, sehingga memberikan kesempatan kepada fintech untuk mendapatkan keunggulan daya saing yang kompetitif. Sebagian besar perusahaan keuangan tradisional telah mengikuti arah fintech dengan mengembangkan strategi bersaing, hidup berdampingan, dan berkolaborasi dengan startup fintech. Motivasi model bisnis dan pesaing para industri keuangan tradisional menghadapi transformasi yang substansinya dengan adanya keuangan digital. Terdapat 3 alasan utama atas munculnya fintech bagi industri keuangan tradisional. Pertama, perusahaan fintech menawarkan saluran dana dan solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan hanya dengan jaringan interface tanpa harus bertemu langsung. Kedua, fintech memberikan konsep baru dalam penjualan produk dan layanan melalui aplikasi teknologi. Ketiga, perusahaan fintech berkonsentrasi pada model bisnis internet. Selanjutnya, operasi bisnis yang terdiri dari dukungan klien yang menengah dan ke atas, bisnis layanan produk, dan fungsi manajemen risiko yang mempengaruhi distribusi, termasuk saluran online dan fisik, agen penasihat keuangan, dan lain-lainnya. Di sini ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan di alami syariah. Yang kedua, bagaimana cara masyarakat mengaplikasikan produk pembiayaan alami syariah pada usaha yang mereka miliki. Yang ketiga, bagaimana tingkat kesejahteraan yang didapat setelah menggunakan produk pembiayaan di alami syariah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini yang pertama, menganalisis tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan di alami syariah. Yang kedua, mengetahui cara pemilik usaha dalam mengaplikasikan produk pembiayaan alami syariah. Yang ketiga, menganalisis tingkat kesejahteraan UMKM yang menggunakan produk pembiayaan alami syariah. Manfaat penelitian yang di sini pertama ada aspek teoritis. Pada penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan lebih memahami mengenai produk pembiayaan di alami syariah, supaya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan modal, dan supaya terciptanya kesejahteraan ekonomi di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, aspek praktis. Yang pertama, pada PT Alami Syariah. Bagi PT Alami Syariah ini tersendiri, dapat
mempromosikan aplikasi yang mereka miliki kepada masyarakat. Kedua, bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat membantu penelitian lain dalam mengembangkan penelitiannya dan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Pengertian fintech atau financial technology. Fintech ini mengacu kepada definisi National Digital Research Center, yaitu sebagai inovasi keuangan pada lingkup jasa keuangan atau finansial. Adapun inovasi ini menggabungkan antara finansial dan teknologi modern. Secara sederhana, fintech merupakan penggabungan antara jasa keuangan dan teknologi terkini. Fintech sendiri dapat diistilahkan sebagai usaha dalam memaksimalkan pemakaian teknologi mulai dari metode pembayaran, transfer, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset untuk memperkuat, mengubah, dan mempercepat berbagai bidang pelayanan keuangan yang dapat dilakukan secara cepat atau ringkas. Selanjutnya di sini ada definisi financial technology menurut Bank Indonesia, yaitu hasil perpaduan antara teknologi terkini dengan jasa keuangan yang mengubah model bisnis sederhana. Misalnya melakukan pembayaran secara langsung atau membayar secara cash menjadi berimbang. Misalnya transaksi tidak dilakukan secara langsung, tetapi menggunakan media online dan juga melakukan pembayaran secara online. Sedangkan definisi fintech syariah merupakan penggabungan antara teknologi dan keuangan yang menghasilkan kemudahan pada proses informasi dan transaksi pada bidang teknologi keuangan yang berdasarkan syariat hukum Islam. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis financial technology. Yang pertama ada payment channel atau sistem, yaitu sistem pembayaran atau layanan elektronik menggunakan kartu e-money, atau dapat juga berupa sistem pembayaran berbasis kriptografi, misalnya Bitcoin, yang telah banyak digunakan oleh masyarakat di dunia. Sistem ini digunakan untuk menggantikan fungsi uang, kartal, maupun giral sebagai alat pembayaran. Yang kedua ada digital banking, yaitu sistem yang digunakan oleh perbankan untuk memberikan layanan dengan manfaat teknologi digital atau online dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya. Contohnya dari digital banking dapat berupa SMS banking, internet banking, phone banking, mobile banking, atau video banking. Dan yang paling dikenal oleh masyarakat yaitu ATM dan juga EDC. Selain itu, ada juga beberapa bank yang meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Layanan ini merupakan layanan keuangan tanpa kantor atau branchless banking yang sudah sesuai dengan kebijakan OJK. Adapun tujuan yang paling esensial adalah diarahkan kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. Selanjutnya di sini yang ketiga ada online atau digital insurance. Layanan ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi di mana nasabahnya dapat memanfaatkan teknologi digital, misalkan web portal yang digunakan oleh beberapa perusahaan asuransi untuk mempromosikan produk asuransinya, menerbitkan polis, dan juga memberikan laporan klaim dari nasabah. Di samping itu, sebagian besar perusahaan-perusahaan asuransi menggunakan website atau online mobile application untuk menawarkan jasa perbandingan premi atau digital konsultan, dan juga keagenan atau digital marketer. Selanjutnya ada yang keempat, lending peer-to-peer, yaitu sistem layanan keuangan yang memposisikan dirinya sebagai market untuk mempertemukan antara pihak peminjam dengan pihak memberi pinjaman dengan cara memanfaatkan teknologi digital, di mana kebanyakan layanan ini menggunakan website. Yang kelima, ada crowdfunding, yaitu merupakan sistem untuk mengumpulkan modal menggunakan website atau teknologi digital lainnya dengan tujuan investasi maupun kegiatan sosial. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis akad dalam fintech. Yang pertama ada al-bai atau jual beli, yaitu akad jual beli di mana terjadi pertukaran baik barang maupun jasa antara pedagang dan konsumen yang mengakibatkan beralihnya hak milik. Selanjutnya ada ijarah, merupakan suatu akad yang dilakukan dengan memberikan ujroh atau upah atas barang atau jasa yang telah dipindahkan hak gunanya atau manfaatnya. Yang ketiga ada mudharabah, merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah.
yang telah disepakati. Sementara itu, jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Yang keempat, ada musyarakah, merupakan suatu akad persekutuan antara dua atau lebih kelompok dalam membuat atau membuka suatu kegiatan bisnis tertentu, di mana semua pihak memberikan andil berupa modal usaha. Pada konsep akad musyarakah ini terdapat ketetapan, yaitu jika perusahaan atau usaha yang dijalani mengalami keuntungan, maka hasil keuntungan akan dibagikan sesuai porsi yang telah disepakati. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh semua pihak secara proporsional. Yang kelima, ada wakalah bil ujroh, merupakan akad untuk pemberian kuasa kepada seseorang maupun usaha dalam melakukan aktivitas hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujroh atau upah. Yang kelima, ada qard, merupakan suatu akad pinjam-meminjam dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Di sini ada definisi operasional dan pengaturan variabel. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel dependen. Pertama ada variabel dependen di pembiayaan di alami syariah. Pengertian pembiayaan syariah berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul ma'al menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ada variabel independen. Di sini yang pertama ada pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat yang dimaksud di sini adalah pemahaman masyarakat tentang mengenai bagaimana cara menggunakan atau mengajukan pembiayaan dana syariah di alami syariah. Yang selanjutnya kesejahteraan masyarakat. Pada variabel ini penulis membuat kriteria kesejahteraan dalam UMKM di Jabodetabek. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pemilik UMKM yang menggunakan aplikasi alami syariah dalam mengajukan modal usaha mereka. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan data Premier. Data Premier merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data Premier seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Selanjutnya ada teknik analisis data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yang dimana penulis menganalisis data yang didapat dari sampel yang ada. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.